Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pagi yang cerah hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dengan baik dan bisa dimengerti dengan mudah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan, kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2022 sudah kita lewati. Bagaimana tahun yang sudah kita lewati itu, ya, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ataukah hidup kita ini hanya untuk kepentingan kita sendiri? Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kalau kita melihat lagi tahun yang sudah kita lewati, banyak hal yang kita hadapi. Ada suka, ada duka, dan semuanya kita jalani, baik susah maupun senang. Segala program yang sudah kita rencanakan, kita tulis dalam 1 tahun, ada yang sudah bisa kita lewati, ada yang belum juga kita lewati. Kita membuat program itu hanya merupakan rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan apa yang menjadi program kita. Bagaimana tentang kehidupan keluarga kita? Apakah kita sudah memperhatikan anak-anak, ataukah kita sudah melakukan tugas kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya? Apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan? Itu semua tahun yang sudah kita lewati, dan kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Apakah harapan-harapan kita, apakah yang ada di hati kita? Hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita harus menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus bisa menggunakan waktu dengan arif dan bijaksana. Arif bijaksana artinya kita bisa menggunakan waktu atau memanfaatkan waktu, kesempatan yang sudah ada. Firman Tuhan mengatakan hidup kita janganlah seperti orang bebal. Orang bebal saya anggap saja orang bodoh, yang sulit untuk mengerti dan tidak cepat tanggap, ya. Kemudian suka mengulang-ulang kesalahan yang sama. Sudah tahu kalau itu salah, masih juga kita lakukan. Marilah kita setiap saat siap sedia, setiap waktu, janganlah seperti perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus
tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh itu bisa kita contoh, ya, mana yang baik yang harus kita lakukan. Gadis yang bijaksana dalam menunggu sudah mempersiapkan dengan baik apa yang harus ia persiapkan sehingga aman dan bisa masuk ke dalam ruang pesta. Bagaimana dengan gadis yang bodoh? Ia berhasil untuk mendapatkan minyak, tetapi ia atau mereka tidak dapat mengikuti perjamuan kawin sebab pintu sudah ditutup, ya. Jadi amanlah sebagai gadis yang bijaksana karena mereka mempersiapkan dengan matang sehingga bisa masuk dalam pesta perjamuan kawin. Tuhan menciptakan manusia dengan segala keterbatasan, ya, supaya kita manusia itu selalu menggantungkan hidup kepada Tuhan. Masa yang sudah kita lewati, yaitu masa lalu, biarlah menjadi suatu kenangan. Ya, pengalaman yang tidak baik janganlah kita ulang. Marilah kita lakukan pengalaman yang baik. Pengalaman ya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi masa depan masih merupakan harapan satu-satunya. Kenyataan adalah sekarang ini yang kita hadapi. Kita harus menjalaninya dan menikmati apa yang ada di depan mata dengan sepenuh hati kita. Kita tinggalkan segala pengalaman yang tidak baik. Biarlah menjadi kenangan dan biarlah kita lupakan. Jadi marilah masa depan ini, ya, masa yang ada di hadapan kita ini, kita jalani dengan penuh harapan kepada Tuhan, supaya apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi program di dalam hidup kita dalam tahun ini bisa terlaksana dengan baik, dan harapan indah yang kita pohonkan kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Tentunya kita menginginkan yang indah-indah, ya. Kita dihindarkan dari sakit penyakit, anak-anak kita menjadi sukses, kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, kita berbuat yang jujur, berbuat yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup kita sepenuhnya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, ya. Kita rajin untuk bersekutu, rajin beribadah, ya. Tentunya hidup kita ini harus kita jalani dengan penuh keseimbangan antara hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan maupun hidup kita ini untuk kepentingan kita pribadi. Jadi hidup kita ini harus imbang antara untuk Tuhan maupun untuk diri kita. Janganlah berat sebelah, ya. Kita berusaha, ya, kita yakin untuk bisa melampauinya dengan baik dan dengan pimpinan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, nikmatilah hidup dan kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi semuanya itu ada waktunya.
Misalkan kita berdoa dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari Tuhan, ya, janganlah kita memaksa Tuhan untuk menjawabnya dengan segera. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Tidaklah kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Waktu kita itu sangat terbatas. Seperti kita ingat akan lagu hidup ini adalah kesempatan. Maka bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, ya? Janganlah kita menunda-nunda apa yang sudah ada di depan kita, sehingga nanti kita akan menyesal apa yang terjadi, ya. Janganlah kita menunggu besok-besok, ya. Misalnya kalau kita menghadapi kenyataan bahwa kita harus melayani Tuhan, baik itu di gereja, dimanapun kita berada, di lingkungan pekerjaan kita juga demikian. Jadi waktu kita ini terbatas. Kita tahu dalam 1 tahun saja, ya, kita jalani, tiba-tiba sudah akhir tahun dan kita sudah masuk ke dalam tahun yang baru. Pergantian tahun sudah ada di depan mata kita. Jadi 1 tahun tidak terasa. Makanya kita harus siap-siap, ya, seperti gadis bijaksana, ya, yang bisa menggunakan waktu dengan baik sehingga memperoleh kesuksesan, dapat masuk ke dalam perjamuan kawin saat itu. Jadi waktu itu terbatas, tidak dapat dipercepat atau tidak bisa diperlambat, tidak dapat diulang atau dihindari. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan untuk mendapatkan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Seperti ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kehidupan di dunia ini banyak yang menjanjikan, dan janji-janji itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan hati dan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.